in progress. Pengalaman saya benar-benar sangat memuas. Saya juga sangat enjoy waktu saya ada di panggung, saya bisa bicara dan berkomunikasi, bisa sharing bareng orang tua anak, dan juga bareng teman adik semuanya. Kelebihan dan juga peluang potensi juga bakat masing-masing dari kita yang bisa improve kita tontonan. Dan apa yang bangga ini harap terus menjadi motivasi dan juga inspirasi buat ada semuanya untuk mengikuti dan mengembangkan bakat dan potensi dalam diri belajar. Hi, my name is Alejandro. And I'm Disha. I've learned that it's a new challenge for me since it's really different from my past internship as semester 1. And I can learn many new things here. Untuk Tisha dan anak di sini, apa yang mereka belajar untuk operasional sebuah kafe seperti apa, dan tanggung jawab mereka di sini adalah membantu tim yang ada di sini, kru yang ada di sini. Cuman selebihnya kayak kita kasih tahu juga ke mereka, sering-sering mereka kayak cara bikin cappuccino atau bikin kopi di sini, produk-produk di sini seperti apa, operasional gitu. Kemudian kayak ketika ada customer, kemudian untuk bersih-bersih dan sensitif. Their responsibility is usually cleaning, serving the customers, and preparing some days the food that we serve. My job is quite similar to Alex. I think it's like cleaning, service, and helping the food and drinks here. Kalau menurut saya sebenarnya bagus ya untuk manfaatnya internship kayak dari sekarang, karena secara tidak langsung mereka bisa belajar tentang gimana rasanya untuk bekerja, kemudian gimana rasanya untuk bisa manage waktunya. Sangat merekomendasikan karena dari pihak pusat kemudian dari pihak yang siswanya itu sama-sama mendapatkan sebuah keuntungan, sama-sama membutuhkan gitu kan. Maybe it's the same. Learn more skills. Yesterday I learned more about how to talk, so I think it will be a good thing I learned here. Yeah, we mostly learn about coffee and how to make rock art. Like we do that really often here. Bye. Ako naman yung Yoselin Conversa, bisa dipanggil Yoselin. Ako dari kelas 10A di Selma Maris Students Hostel. One of the reasons why I like this school, salah satunya adalah it's near from my house. Jadi dia ke sekolahnya juga macet, and one of the requirements to get in this school itu Mandarin is not mandatory, which is good because I'm terrible at Mandarin. As for me, when I came in school, itu it's gonna help there. Tapi there are moments which are exciting as well. I don't really have a favorite song, someone itu usual for me. Tapi I see in business or one of my
these subjects? Well, I think I have like a little bit of passion I see, and every time I to explain, it's just exciting. Whenever after kayak benar-benar sama with rule because it keeps me calm and with this as well. I'll think. For a little, I have a lot of motivation dan aku juga sering ganti pelajaran, tapi currently my motivation is to get a grade B or A in my ICC exam. Well, so is this one of the school that provide IB curriculum that will be helpful for you guys can go to university overseas later on. Very exciting. You definitely start studying from and then teach how Americans. Halo, perkenalkan, nama aku Keisha Jazunia. Bisa dipanggil Keisha. Aku dari kelas 11 Saint Evan dan aku dari Sekolah Maris dari Serpong. Dulu pas pertama kali masuk karena Sekolah Maris International SSK 1 menyenangkan banget sih, dapat banyak experience-nya. Guru-gurunya baik-baik sih, ramah banget. Belajarnya juga efektif. Kalau aku sukanya psikologi, soalnya pelajarannya menarik, terus cara gurunya ngajar juga two-way communication gitu. Jadi nggak cuma dari guru ke murid, tapi juga kita bisa ke gurunya juga. Saya bisa cerdas. Kalau aku biar fokus lebih dalam, nggak udah jadi nggak benar-benar rame-rame, tapi lebih ke sendiri sih. Sudah terlalu lama sendiri. Biar bisa fokus aja. Motivasi pasti dari teman-teman sih, soalnya ya kan teman-teman perjuangan, jadi saling ngerti masalah-masalahnya aja gitu, jadi enak. Sekolah Maris dari Serpong, Lancar Jaya. Karena fasilitasnya sih, terus environment-nya juga, teman-temannya seru banget deh, kakak-kakak keren. Yuk gabung di Sekolah Maris dari Serpong. Ya, waktu itu saya tahu Sekolah Maris BSD dari sosial media, yaitu Instagram. Jadi waktu itu saya sedang melihat story dan kebetulan IG story Sekolah Maris lewat. Kemudian saya melihat di story itu terus kalau Sekolah Maris sedang membuka penerimaan mahasiswa baru untuk siswa non-akademik. Nah, dari situ saya membuat saya tertarik gitu untuk mencobanya. Kemudian saya mencoba mengikuti tesnya dan interviewnya dan kebetulan dapat beasiswa sebesar 5%. Jadi saya sekarang klub di Raga Gede yang berbasis Jakarta. Nah, saya biasa latihan 4 kali seminggu, 3 kali latihan bersama klub dan sekali latihan mandiri. Biasa latihan bersama klub durasinya kurang lebih 2 jam. Kalau mandiri sejam. Saya bersama klub latihan di Gor Ciracas, tepatnya di Jalan Jakarta Timur. Jadi aktivitas saya di Sekolah Maris BSD itu seperti siswa pada umumnya. Saya datang ke Sekolah Maris BSD itu kurang lebih setengah 7, udah nyampe sekolah dan pulang jam 3. Kalau di kelas biasanya saya ngobrol dengan teman, berdiskusi dan mendengarkan guru. Senangnya tuh karena guru-gurunya sangat suportif ya. Jadi contohnya waktu itu saya izin pergi untuk berkompetisi sepak bola dan tentu saya tertinggal dalam materi. Pas saya balik ke Sekolah Maris, guru-guru
dengan senang hati gitu udah mau menjelaskan materi yang sudah tertinggal. Yuk teman-teman ikut Stella Maris BSD dan mendapatkan beasiswa non akademik seperti saya. Selamat sore semuanya, welcome to podcast Tema Talks. Cari tahu minat dan bakat lewat DNA Asaren for Education. Pada Jumat 14 April 2023 bersama saya Yovita Permatasari selaku Head Admission Stella Maris School Gading Serpong. Nah, topik hari ini kita akan membahas mengenai DNA nih parents. Parents bisa mencari tahu minat dan bakat anak melalui DNA loh. Melalui tes DNA ini, parents bisa memberikan dukungan yang pastinya sesuai dengan kebutuhan anak dan yang pastinya maksimal kepada anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, untuk itu DNA juga bisa untuk membantu perkembangan anak baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Lalu gimana sih cara kerja DNA hingga bisa tahu minat dan bakatnya sesuai atau tidak? Oke, kita cari tahu bersama dengan narasumber yang sudah kita datangkan ke studio Stella Maris TV, yaitu Dr. Nurin Alistiasari, MSI Med dari Asaren ya. Selamat sore dok. Halo, selamat sore. Boleh disapa juga dong audiens kita sore ini. Halo, selamat sore orang tua dan mungkin wali murid yang berkenan hadir untuk join bersama kita di podcast pada sore hari ini. Yes, benar banget. Nah, sebelum kita masuk ke topik dan kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya dok ya, aku ingin memberitahukan kalau akan ada 3 giveaway menarik dari Asaren. Jadi Asaren sudah menyiapkan 3 giveaway menarik dan nanti akan dibagikan kepada parents dan juga peserta podcast yang mau bertanya. Untuk itu, bagi para audiens yang memiliki pertanyaan, bisa langsung chat di kolom chat dengan format nama, garis miring nomor telepon, garis miring domisili, garis miring pertanyaan. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol ya dok ya. Sore hari ini terima kasih banget nih dok sebelumnya sudah menyempatkan waktu datang ke sini. Kan tadi aku udah mengenalkan dokter dari nama lengkapnya. Mungkin dokter boleh dong kenalin diri ulang, nama lengkap, nama panggilan, nama akrab, dan untuk pendidikan ini dok, dokter kan kalau aku nggak salah nih ya informasinya, dokter tuh adalah salah satu dokter termuda ya yang sudah mendapatkan gelar S3 atau doktor ya dok. Boleh dong diceritain sedikit tentang Dr. Nurin ini, silakan. Iya, jadi terima kasih sekali Miss atas perkenalan yang sangat baik. Jadi sekali lagi para orang tua dan wali murid, perkenalkan saya Dr. Nurin Listiasari, merupakan genetik konselor dari Asaren. Jadi memang benar saya sudah menamatkan pendidikan S3. Jadi saya S1, S2, S3 kebetulan di Universitas Diponegoro, Semarang, dan saya juga mendalami di bidang genetika. Jadi sejak kapan menekuni bidang genetika ini sebenarnya mulai dari awal masuk fakultas kedokteran itu ya. Ketika masuk awal-awal sekolah saya mulai belajar bahwa penyakit itu begitu banyaknya penyakit, ternyata faktor genetik itu memegang peranan penting dalam terjadinya penyakit itu sendiri. Dan ketika saya mulai praktek sebagai dokter, saya seringkali ketemu sama pasien-pasien dengan berbagai kelainan genetik, dan saya jadi semakin pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi pada pasien ini, dan saya tuh ingin sekali membantu. Jadi supaya pasien itu paham mengenai kondisinya, kemudian apakah ini diturunkan atau tidak, apakah nanti misalnya adiknya akan seperti ini juga. Nah, inilah saya semakin pengen tahu, jadinya semakin pengen belajar dan semakin mendalami sebenarnya genetika itu seperti apa.
Gitu. Nah, berarti memang dari penjurusan awal di perkuliahan dokter sampai dengan dokter mengambil S3 itu semua sesuai ya dok ya dengan apa yang sekarang dokter sedang kerjakan ya dok ya. Ya jadi puji syukur sih, jadi apa yang selama ini saya dalami, saya pelajari akhirnya bisa teraplikasikan juga di dunia kerja. Jadi masih linear satu bidang. Oke, nah dokter Nurin sendiri ini kan berpraktek di Asaren ya dok ya. Kita kan mungkin mengetahui kalau Asaren itu adalah salah satu tempat di mana orang bisa mengetahui atau mengecek DNA-nya. Sebenarnya kalau misalkan ada orang yang belum tahu atau belum kenal, boleh nggak sih dok diberitahu kalau Asaren sendiri itu apa sih dan untuk lokasi Asaren ini berada di mana aja dok? Oke, jadi Asaren itu merupakan salah satu perusahaan bioteknologi di Indonesia. Bisa juga kita sebut sebagai startup ya, yang memulai perintisannya untuk memeriksa DNA manusia atau DNA kita kayak gitu kan. Jadi kita tuh pengen memulai bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri dengan lebih baik dengan mengetahui profil DNA yang kita miliki. Jadi kalau kita tahu profil DNA kita bisa tahu resiko penyakit apa saja sih yang kita punya, dan juga potensi-potensi, misalnya potensi-potensi apa yang bisa kita optimalkan sehingga kita bisa menuju atau mendapatkan karir yang lebih baik. Nah, untuk lokasinya sendiri kita di Jakarta. Jadi deket sini sih, Jakarta Selatan. Dan kalau misalnya mungkin parents atau orang tua tahu pemeriksaan DNA itu mungkin dikirim di luar negeri kayak gitu ya. Nah ini kita Asaren itu merupakan perusahaan yang ada di Indonesia, dan labnya sendiri ada di Indonesia, ada di Jakarta. Jadi semua ini kita kerjakan sendiri, tentunya dengan quality control yang baik dan tervalidasi. Jadi kita bisa memberikan service atau pelayanan mengenai tes DNA ini yang terbaik untuk para klien kita. Oke, wow, ternyata cakupan DNA itu sendiri nggak cuman dalam skup kecil aja ya dok ya. Karena kan kalau misalkan sebagai orang awam aja deh biasanya tahu DNA itu mungkin lebih banyak digunakan untuk pemeriksaan forensik ya dok ya. Tapi ternyata bisa untuk mengetahui minat bakat, alergi dan lain sebagainya ya dok ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya dok mengenai DNA ini. Nah untuk jadwal prakteknya dokter Nurin sendiri nih kira-kira itu kapan aja sih dok, dan untuk di Asaren ini tersedia produk apa saja sih dok? Boleh dijelaskan? Oke, jadi saya di Asaren sebagai genetik konselor. Mungkin ada orang tua atau wali murid yang belum familiar apa sih genetik konselor itu. Kadang-kadang gini, ketika kita mendapatkan hasil tes DNA, nggak semua orang kan familiar tentang DNA itu ya. Mungkin taunya cuma dari sinetron atau serial TV yang bahwa untuk tes forensik atau tes paternity, pengen tahu ini bener anakku bukan sih, kayak gitu kan. Nah, service yang kita berikan adalah kita punya pemeriksaan yang komprehensif untuk mengetahui potensi resiko penyakit tadi, termasuk alergi atau penyakit metabolik yang lain, dan juga potensi-potensi dari anak kita. Nah, ketika kita dapat report mungkin bingung bacanya gimana sih, interpretasinya kayak gimana. Nah, disitulah peran saya sebagai genetik konselor untuk membantu orang tua dan juga klien untuk memahami sebenarnya hasilnya itu seperti apa, dan kemudian langkah selanjutnya yang harus dilakukan seperti apa. Kalau jam kerja, jadwal praktek ya, jadwal prakteknya dok. Ada nanti di websitenya Asaren, bisa dicek, bisa bikin appointment buat ketemu sama saya. Jadi modelnya kayak telemedicine ya. Jadi bisa by voice call atau video call untuk berkonsultasi. Kemudian, apakah dokter mengeluarkan resep juga atau hanya sebatas konsultasi saja? Kalau saya sebatas konsultasi. Jadi misalnya dari DNA reportnya nih keluar high risk untuk penyakit kondisi tertentu, nanti saya memberikan saran. Jadi Bapak Ibu bisa berkonsultasi lebih lanjut mengenai hal ini ke dokter spesialis penyakit dalam misalnya, atau misalnya dokter kandungan, atau misalnya nanti anaknya ada hasil report DNA-nya ternyata butuh konsultasi lebih lanjut ke psikolog misalnya. Nah, itu bisa saya berikan saran-saran di situ. Oke, berarti nanti dari konsultasi yang dokter berikan, sifat selanjutnya itu bersifat rujukan ya dok ya. Untuk pengarahan selanjutnya ya dok ya. Boleh tahu, mungkin boleh di-spill sedikit aja deh dok, karena kan ini kan tes DNA ini ternyata tidak hanya untuk anak usia remaja atau anak kecil saja ya dok ya, tapi
untuk orang dewasa juga bisa ya dok ya. Mungkin boleh tahu dok kisaran harganya aja deh dok untuk yang nonton sore hari ini. Oke, jadi dari Asaren sendiri kita punya beberapa produk ya yang bisa dipilih sesuai pilihan dari orang tua. Ada namanya DNA Premium, ada DNA 360, kemudian Ancestry, dan juga yang paling baru kita punya DNA untuk Prodigy. Itu khusus buat anak-anak. Kayak gitu. Untuk range harganya sendiri start from 2 juta, dan itu nanti bisa dicek ke website atau aplikasi kita ya, bisa dicek. Kita punya beberapa promo dan juga bundling dengan beberapa paket pemeriksaan. Nanti bisa dicek di situ, pastinya sangat menarik untuk dicoba. Oke, berarti nanti bisa langsung dicek di websitenya Asaren. Boleh sekali. Kalau yang untuk anak-anak kan tadi yang Prodigy ya dok ya. Kalau yang keempat tipenya itu tadi perbedaannya terletak di mana tuh dok? Jadi kita punya beberapa produk, dan yang membedakan itu memang kategori pemeriksaan yang ada di dalamnya terkait dengan reportnya. Jadi Premium dan 360 itu hampir mirip, cuman lebih komprehensif yang 360 karena yang Premium itu pertama kali kita rilis nih, pertama kali banget. Jadi kayak versi awalnya, kemudian kita sempurnakan dan buat lebih komprehensif lagi menjadi DNA 360. Kemudian ada Ancestry produk. Ancestry itu kalau misalnya kita pengen tahu nih sebenarnya kita punya keturunan dari mana sih, kan gitu. Apakah aku beneran seorang darahnya cuma darah Indonesia aja, atau mungkin ada keturunan saya dari mana, itu bisa kita cek dengan Ancestry itu. Jadi pemeriksaan DNA Ancestry. Kemudian saya Prodigy kita lebih fokus untuk anak-anak, untuk melihat potensi tumbuh kembang dari anak-anak. Dan juga ada Note to Parents. Jadi kalau misalnya nanti orang tua ada yang melihat report anaknya ya, selain hasilnya dia juga ada Note to Parents. Jadi suggestion nih buat orang tua, apa sih yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak kayak gitu, atau untuk menemukan bakat anak misalnya. Terus bakat anak saya ternyata ini, setelah kita tahu terus kita apa? Kita ada saran untuk orang tuanya. Orang tua bisa melakukan ini gitu. Jadi nanti dari konsultasinya itu sudah diarahkan juga ya dok ya. Kalau misalkan perlu dirujuk ataupun mungkin butuh support kegiatan yang bisa dilakukan untuk anaknya ya dok. Nah untuk pemeriksaan Asaren ini sendiri dok, tadi kan dokter sebutkan kalau sifatnya telemedicine ya dok ya, jadi melalui voice call gitu. Nah untuk pemeriksaannya sendiri apakah bersifat mandiri dok, atau mereka memang harus datang dulu sekali untuk diperiksa lalu nanti konsultasinya lebih lanjut gitu dok? Oke, jadi kalau misalnya nanti orang tua udah mendapatkan kit pemeriksaan, jadi prinsipnya pada awalnya tuh dia memang self service. Jadi di dalam kitnya sudah ada panduan bagaimana untuk melakukan atau untuk mengambil sampel DNA itu sendiri. Jadi ini mudah ya dok? Sangat mudah banget, dan kita udah punya tutorialnya, sangat membantu. Dan sampel yang diambil itu merupakan sampel dari swab. Kalau dulu kita COVID kan swab nasofaring atau orofaring ya. Nah sekarang swabnya ini merupakan pipi, buccal swab. Jadi untuk mengambil epitel di pipi bagian dalam. Pipi ya dok? Jadi ini non invasif, jadi tidak menyakitkan, dan juga sangat mudah kayak gitu, dan rasanya sangat nyaman sih. Jadi kita kayak cuman ngerok-ngerok pipi dikit kayak gitu untuk mengambil sel epitel, dan itu merupakan sumber DNA yang kita cari. Kayak gitu. Kalaupun misalnya dirasakan orang tua kayak aku kurang pede ya untuk melakukan self service ini untuk pengambilan sampel, kita juga punya layanan untuk home service. Jadi silahkan menghubungi kami, nanti akan dibuat appointment ya untuk home service, dan tim dari kami akan datang ke rumah Bapak Ibu untuk melakukan pengambilan sampel. Oke, berarti para audiens ataupun parents yang mau melakukan purchase Asaren ini nanti bisa untuk melakukan tes mandiri ya, ataupun bisa secara home service. Nanti tim Asaren akan langsung datang gitu. Oke. Nah sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, aku mau mengingatkan kembali nih, nggak bosan, untuk bagi yang mau bertanya bisa langsung tulis dengan format di kolom chat nama _ nomor telepon _ domisili _ pertanyaan. Dan nanti 3 pertanyaan terbaik sudah disiapkan 3 giveaway menarik dari Asaren. Jadi jangan lupa untuk bertanya sebanyak-banyaknya di kolom chat ya dok ya. Boleh kan ya dok? Nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Nurin.
pakar genetika konsultan dari Asaren. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Nah, untuk DNA sendiri ini apa sih dok fungsi dan keistimewaan dari DNA? Mungkin belum banyak orang yang tahu kalau misalkan DNA ini ternyata penting juga loh untuk kita ketahui. Mungkin orang berpikir kayaknya mungkin sama aja kali ya sama medical check up gitu kan, karena ya kita balik lagi lah, banyak juga memang orang yang masih awam sekali tentang DNA ini dok. Jadi apa sih keistimewaan yang paling menonjol dari DNA ini dok? Ya itu memang umum sekali ya ditanyakan ya, karena sebagian besar klien dari saya juga menanyakan sebenarnya DNA itu apa sih kayak gitu kan. DNA itu apa? Saya sering membuat analogi kayak gini. Kalau dulu kita belajar tentang biologi ya waktu SMA atau mungkin SMP, kita ingat biologi ada sel punya inti. Nah, DNA itu sebenarnya terletak di inti sel itu sendiri. DNA ini memiliki fungsi yang sangat penting. Karena apa? Karena dia merupakan blueprint. Jadi dia merupakan cetak biru dari segala informasi yang ada di dalam tubuh kita. Dari mulai misalnya warna rambut kita seperti apa, warna mata kita seperti apa, kulit kita seperti apa, itu atau potensi tinggi badan yang kita miliki itu seperti apa, semua informasinya itu terdapat di dalam DNA yang kita miliki. Itu yang tampak dari luar ya. Kalau kita mau ngobrol lebih luas lagi, jadi bagaimana penyakit yang mungkin kita miliki. Jadi mungkin saat ini kita belum punya apa-apa, tapi ternyata misalnya kita punya bakat terkena penyakit tertentu. Nah, itu juga informasinya ada di dalam DNA. Jadi ini sangat penting karena ketika kita mungkin sekarang ngerasa nggak apa-apa, tapi ternyata mungkin 5-10 tahun lagi kita punya potensi penyakit tertentu. Nah, inilah yang kita harapkan kita bisa antisipasi sejak sekarang. Jadi kita nanti mainnya ke ranah preventif atau pencegahan. Tentunya kita nggak mau kan kalau misalnya udah kejadian sakit kayak gitu kan. Lebih baik kan kita bisa mencegah terlebih dahulu. Kita membatasi misalnya makanan apa yang dikonsumsi, atau kita lebih mengoptimalkan pola makan ya, atau aktivitas fisik yang harus kita lakukan secara rutin sebelum terjadinya penyakit itu. Nah, itulah yang penting karena semua informasi ini ada di DNA. Jadi ketika kita tahu informasi kita di DNA itu ada apa aja, kita bisa planning. Aku harus meningkatkan aspek ini nih, aspek olahraga misalnya, atau mungkin ketika medical check up pun jadi lebih terarah. Misalnya kalau aku punya potensi terjadinya serangan jantung. Jadi ketika nanti dewasa muda usia 30-35 dia udah mulai aware, aku harus mulai nih medical check up termasuk rekam jantung. Jadi nggak cuma pemeriksaan darah rutin aja, ternyata saya butuh pemeriksaan lanjutan, misalnya rekam jantung atau mungkin dilengkapin yang lain lagi kayak gitu. Nah dok, ini kan berarti pemeriksaan DNA ini adalah sifatnya preventif ya, bukan kuratif ya dok ya. Nah, apakah kalau misalkan seseorang katakan sudah memiliki komorbid ya dok ya, apakah dia tetap boleh menjalankan pemeriksaan ini dok? Atau akan ada pengaruh terhadap tubuhnya dok? Betul, kalau misalnya udah kejadian ya, udah punya penyakit atau penyerta penyakit lainnya, tetap bisa melakukan tes DNA ini. Karena nanti juga dengan hasil report DNA yang ada, kita bisa tahu bagian mana yang masih bisa ditingkatkan lebih lagi supaya misalnya penyakit yang sudah ada bisa diminimalisir atau supaya tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Jadi tidak ada larangan ataupun pantangan ya dok ya, semua orang yang memang tertarik untuk mengetahui bagaimana hasil DNA-nya itu bisa melakukan tes. Bisa banget. Nah untuk tes DNA sendiri dok, kan dokter tadi udah menjelaskan kalau misalkan diambil di ranah pipi sih ya dok ya. Itu memang harus di situ atau ada tempat lain dok? Untuk misalkan orangnya katakanlah keberatan atau memang dia nggak nyaman di situ, apakah ada tempat lain untuk mengambil sampel dok? Ya, sebenarnya untuk mengambil sampel DNA secara teori bisa dari berbagai macam tempat ya. Misalnya dari epitel kulit atau misalnya dari batang akar rambut itu juga bisa. Itu yang biasanya forensik kan mesti dari akar rambut. Ini dok maksudnya folikel rambut. Itu bisa juga, tapi itu biasanya buat forensik sih. Tapi karena kita mempertimbangkan sisi kenyamanan atau yang bersifat non-invasif ya, tidak menyakiti, maka epitel dari pipi lah yang diambil. Karena itu sangat mudah sekali sih, cuma 1 menit kanan kiri buat ngambil epitelnya itu udah keambil. Tapi misalnya dia keberatan untuk mengambil epitel dari pipi bagian dalam, atau misalnya lagi ada radang rongga mulut nih,
atau misalnya lagi sariawan kan nggak bisa dilakukan, Iya. tapi dia pengen cek DNA Cek DNA. dari darah juga bisa. Oh, dari Dari darah tepi, dari misalnya kita cek darah biasa tuh dari lengan bawah, nanti cuman itu harus dari tim kami ya yang mengambil. Tim kami akan membantu mengambil darahnya dan itu juga bisa diambil sebagai sumber DNA-nya. Kalau dari sini bisa nggak sih dok yang biasa kita buat? Kalau yang cuma dari ujung sewaktu sini itu ngecek agak suhu susah. kurang valid ya, Dok, Kurang ya? valid karena kita butuh volume yang nggak banyak ya. Kalau darah butuh yang agak banyak volumenya. Sekitar 2 mili kayak gitu. Kalau dari ujung jari nggak bisa. Oh, oke dok. Nah berarti dok misalkan kalau misalkan ada case khusus seperti itu ya yang mengharuskan DNA-nya itu diambil melalui sampel darah, apakah pemeriksa itu yang mau memeriksa itu harus menjalani puasa atau pantang dok? Oke, kalau ini enggak sih, enggak. Jadi ya? Jadi sangat fleksibel sekali. Kalau dari darah sih nggak ada pantangan apa-apa. Oke. Cuman kalau misalnya dari rongga mulut malah itu yang lebih ada precautionnya gitu, ada saran-saran yang harus dilakukan sebelumnya, misalnya nggak makan dulu 2 jam sebelum pengambilan sampel, terus misalnya nggak minum kopi, nggak merokok kayak gitu, nanti kumur-kumur dulu dengan air putih. Nah itu sih Biar netral ya dok. biar ya? netral dulu. Tapi selebihnya sih nggak ada pantangan khusus, nggak ada. Nggak ada ya dok ya. Oke. Ya jadi pantangannya adalah pantangan yang standar ya dok ya, yang dilakukan biasanya untuk tes darah. Oke. Seberapa penting sih dok melakukan tes DNA ini? Katakanlah misalkan anaknya sudah di SMA, misalkan lagi mau milih-milih kuliah gitu, atau ada nggak sih dok pertimbangan lain nih yang bisa jadi insight buat parents? Seberapa penting untuk tes DNA ini dok? Pertanyaan ini memang tricky ya. Tentunya akan kembali lagi ke pertimbangan keluarga, orang tua seperti apa, terutama kalau mengenai tentang anaknya ya. Tapi kalau dari sisi saya tentunya ini sangat penting karena dengan pemeriksaan DNA ini kita bisa mengetahui sebenarnya kalau dalam ranah edukasi ya atau menentukan minat bakat, kita bisa menentukan minat bakat anak itu ke arah mana. Jadi mungkin sekarang memang ada metode yang misalnya mengetahui minat bakat melalui assessment psikologi misalnya. Terus ini juga ada pemeriksaan DNA. Ketika kita mengumpulkan segala informasi yang ada, kita bisa mengarahkan lah at least anak ini bakatnya ke arah mana seperti itu, atau potensi apa yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Mungkin kan zaman sekarang ada yang bingung ya, anakku aku masukin les apa ya yang dia misalnya suka kayak gitu. Mungkin dibanding dengan trial and error dicoba semuanya untuk les-les itu, ketika kita punya mapping yang lebih terarah, oh anakku ternyata potensinya di sini, oh ternyata dia punya bakat ini. Nah itulah yang bisa mengarahkan orang tua sebagai guideline, sebagai petunjuk ya, ingin mengarahkan anak ke arah sebelah mana kayak gitu. Oke, berarti kalau misalkan kita mau tahu nih seberapa akurat tes DNA ini dalam mengetahui minat dan bakat anak itu dok, kira-kira ada pengukurannya nggak sih dok? Oke, jadi kalau dari sisi teknologi kita cukup yakin dengan standar yang kita miliki dan juga proses quality control yang memiliki beberapa tahap supaya memastikan hasil ini baik. Sekitar 99% kita bisa bilang kita yakin dengan hasil pemeriksaan kita. Oke, dan mungkin pasien-pasiennya dokter Nurin pun sudah banyak ya dok ya yang melakukan tes DNA ini, bukan hanya untuk anaknya ya dok ya? Betul. Jadi tidak hanya untuk anak, mungkin awalnya hanya untuk anak, namun orang tua juga pengen tahu, aku punya potensi penyakit apa nih, kayak gitu, aku punya resiko apa. Untuk klien Asaren sendiri sejauh ini udah lebih dari 1000. Itu cakupannya seluruh Indonesia ya dok? Iya, seluruh Indonesia. Berarti kalau misalkan kan Asaren pusatnya ini Jakarta dok, kalau misalkan dari luar daerah atau luar pulau tertarik dan memang mau, itu sangat bisa ya dok ya? Bisa. Jadi kit yang kita punya ini dia sangat stabil di suhu ruang. Jadi waktu pengiriman sampel bisa kita kirim, dan nanti ketika sampel dari swab epitel rongga mulut atau dari pipi itu diambil, dia juga cukup disimpan di cup, kemudian bisa dikirimkan lagi ke kita. Dengan suhu ruang dipaketin aja nggak masalah karena dia udah stabil. Jadi nggak perlu ice pack atau perlu cooler untuk ditransfer gitu, enggak. Jadi sangat mudah sekali. Jadi kami memang harapannya pengen bisa memudahkan klien dimanapun di Indonesia untuk melakukan tes ini, supaya yaitu tadi bisa mengetahui di dirinya itu seperti apa.
dok, karena kan ini kan step awalnya itu kan klien itu harus melakukan self service ya dok ya. Jadi ini sebisa mungkin harus so fleksibel mungkin lah ya untuk segala kalangan ya dok ya. Oke. Nah, aku belum nggak mau borong semua pertanyaan ya dok, karena nanti kita masih mau masuk ke sesi Q&A dari audiens yang sudah menyimak podcast kita sore hari ini. Nah, kita mau masuk ke segmen kita yang terbaru. Kita udah banyak nanya-nanya nih tadi ke Dokter Nurin, dan sekarang kita mau main mitos atau fakta ya dok ya. Kita akan ada beberapa statement dan nanti mungkin aku bisa tanyakan ke Dokter Nurin dan mungkin Dokter Nurin nanti bisa bantu untuk penjelasannya. Oke. Gitu. Oke, yang pertama, ada lebih dari 10.000 penyakit yang disebabkan oleh mutasi genetik, tapi mutasi tidak selamanya pasti menyebabkan penyakit. Mitos atau fakta dok? Ini fakta sih. Ini fakta ya? Ini fakta nih. Jadi memang banyak sekali jenis penyakit yang terkait dengan kondisi genetik ya, mutasi genetik itu. Tapi memang tidak selamanya mutasi ini menyebabkan penyakit. Ada jenis-jenis kondisi yang misalnya ada mutasi nih. Misalnya ada perubahan di basa nukleotidanya, tapi protein produknya itu hasilnya masih sama. Jadi ketika itu hanya terjadi pergeseran satu basa nukleotida atau perubahan yang tidak menyebabkan proteinnya berubah, jadi itu ya sama aja, tidak menimbulkan penyakit. Dan umumnya memang itu akan selalu bergeser dan berpindah dok? Bisa jadi. Jadi itu yang kita sebut sebagai varian. Varian ini merupakan varian normal antar individu. Jadi mungkin saya dan Miss Jovita bisa aja variannya berbeda. Oh, berbeda. Variannya berbeda tapi tidak menimbulkan penyakit. Nah, itu kita sebut sebagai varian. Tapi memang ada juga jenis mutasi yang dia menimbulkan penyakit. Karena apa? Karena mutasi yang terjadi di basa nukleotida ini dia akan menyebabkan proteinnya itu tidak terbentuk atau jumlah protein yang dihasilkan itu tidak sesuai. Nah, itulah yang nantinya akan menimbulkan penyakit. Seperti itu. Oke. Pertanyaan selipannya dari aku sedikit. Boleh. Ini kalau misalkan nih kepikiran aja sih, kalau misalkan seseorang melakukan transfusi darah gitu ya, katakanlah, ini bisa berubah DNA nggak sih? Enggak. Ya? Transfusi darah enggak. Karena kan ya mungkin ada dalam beberapa keadaan orang mengharuskan transfusi darah, tapi tidak berpengaruh pada DNA-nya ya dok ya. Berarti DNA ini hanya cukup dites sekali seumur hidup dok? Sekali seumur hidup. Jadi ketika kita mengambil sampel untuk pemeriksaan DNA, tadi terkait transfusi ya, dia tidak akan berubah, tapi memang ada jeda waktu, misalnya 2 atau 3 jam setelah transfusi baru diambil darahnya. Tidak serta-merta langsung ya. Tapi secara umum pemeriksaan DNA ini memang hanya sekali seumur hidup. Jadi ketika misalnya waktu anak-anak diambil, nanti apakah perlu ulangan ketika dewasa? Enggak sih, dia tidak akan berubah kecuali misalnya tidak ada faktor-faktor eksternal ya, misalnya terjadi kanker itu bisa merubah struktur DNA, atau misalnya ada radiasi yang besar, paparannya lama, itu juga diketahui bisa merubah struktur DNA. Tapi ketika tidak ada kondisi-kondisi ekstrim seperti itu, struktur DNA yang kita miliki tetap sama, sejak lahir sampai nanti tua akan sama. Baik. Ya, oke, kita masuk ke mitos dan fakta yang kedua ya dok ya. DNA inti merupakan perpaduan dari DNA kakek dan nenek. Ini mitos ya. Karena nggak harus kakek nenek ya dok ya. Jadi faktanya apa nih dok? Faktanya adalah DNA yang kita miliki itu merupakan gabungan dari DNA yang dimiliki oleh orang tua kita. Jadi ayah dan ibu. Kalau kakek dan nenek masih agak jauh terlalu jauh, mungkin kayak seperempat aja. Oke deh, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Ini mitos nih? Fakta ini. Apa sih dok ini maksudnya dok? 23 pasang kromosom atau 46. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita mau recalling pelajaran biologi zaman SMA dulu, yang dimana saya sudah lupa semua. Udah lupa ya. Jadi ada sel, ada inti sel ketika kita breakdown, dia itu adalah ada kromosomnya. Ketika kromosom kita susun, jadi kromosom itu kan bentuknya seperti gumpalan, terus kita jejer-jejer, kita tata kayak gitu. Jumlah kromosom yang kita miliki itu ada 23 pasang atau 46. Nah, itu masing-masing, jadi 23 dari ayah, 23 dari ibu. Ketika bergabung jadi satu, jadinya 23 pasang kromosom. Nah, disitulah informasi atau blueprint tadi DNA itu bisa didapatkan dari situ.
Berarti nggak akan mungkin kromosomnya itu tidak berpasangan ya atau ganjil, tidak memiliki pasangan. Iya, dalam kondisi normal dia pasti punya pasangannya, seperti kita punya pasangan hidup gitu kan. Tapi dalam beberapa kondisi tertentu, misalnya ada yang hilang. Paling sering saya ambil contoh misalnya dari kromosom X, ada yang hilang, dia akan menimbulkan suatu penyakit. Jadi itu yang disebut sebagai Turner syndrome. Jadi kalau misalnya ada kehilangan kromosom, pasti akan menimbulkan suatu gejala. Misalnya juga ada kelebihan kromosom. Misalnya ada kelebihan kromosom di nomor 21. Nah, itu disebut dengan sindrom Down. Mungkin ada parents yang familiar ya dengan sindrom Down, anak dengan berkebutuhan khusus, ada keterlambatan IQ. Nah, itu. Jadi dalam keadaan normal pasti 23 pasang, namun jika ada kelebihan atau kekurangan pasti dia akan menimbulkan manifestasi klinis. Jadi ada sesuatu karakteristik khas dari wajahnya, atau mungkin ada keterlambatan tumbuh kembang atau IQ yang kurang. Nah, itu biasanya juga terkait dengan kelainan kromosom. Oke, kita masuk ke mitos dan fakta selanjutnya ya dok ya. Ini agak panjang nih statementnya nih. DNA adalah molekul yang berisi aneka informasi tentang setiap organisme penyusunannya dan diturunkan dari anak ke orang tua. DNA ada di setiap sel manusia dan berfungsi untuk memberikan instruksi pada tubuh untuk tumbuh, berkembang dan bereproduksi. Dok, mitos atau fakta? Ini fakta. Ini fakta ya dok ya. Ini benar. Jadi ini peran DNA ya dok sebetulnya ya. DNA itu jadi dia apa sih? Yaitu tadi blueprint kan. Dia cetak biru, jadi dia memberikan instruksi bagaimana tubuh kita tumbuh, berkembang, metabolisme hingga fungsi reproduksi juga semua informasinya ada di DNA. Dan di setiap sel di tubuh kita itu tuh mengandung DNA kayak gitu, seperti tadi di folikel rambut, di kulit, di pipi, atau mungkin di darah, itu sebenarnya semuanya memiliki informasi DNA pada setiap selnya. Berarti kalau misalkan mau di tesnya di tempat yang kering gitu dok, misalkan ditempelin gini aja tuh nggak bisa ya dok ya? Kalau ditempelin nggak bisa, kita harus ngambil jaringannya. Oh iya, harus ngambil jaringannya, benar-benar. Berarti mesti dari pokoknya masuk ke dalam tubuh ya. Iya, jaringannya, jadi entah sel darah atau sel epitel kayak gitu. Cuman yang paling non invasif, yang paling tidak menyakiti memang dari sel lapisan pipi bagian dalam. Kayak gitu. Jadi itulah metode yang kita pilih untuk pemeriksaan DNA ini. Oke, baik dok. Nah, ini mitos atau fakta yang terakhir ya dok ya. Melalui tes DNA, resiko penyakit yang diwariskan pada keturunannya bisa terdeteksi. Ibu hamil juga dapat melakukan tes yang sama untuk mengetahui apakah janinnya beresiko kelainan genetik tertentu dok. Mitos atau ini fakta ya? Jadi ini memang terkait dengan teknologi yang ada saat ini ya. Pemeriksaan DNA itu kan macam-macam sekali. Jadi bisa yang seperti Asaren miliki untuk mengetahui potensi resiko penyakit tertentu atau untuk mengetahui potensi tumbuh kembang anak, itu merupakan salah satu jenis tes DNA. Tapi ada juga tes DNA yang lain, misalnya untuk ibu hamil. Misalnya ibu hamil, ketika hamil aku pengen tahu anakku ada resiko kelainan genetik nggak ya. Untuk saat ini kita udah punya metode teknologinya di Indonesia saat ini. Terus misalnya apalagi untuk ibu-ibu dengan resiko tinggi ya, misalnya usia tua atau ada riwayat keguguran berulang, atau misalnya ibu hamil dengan anaknya udah pernah lahir dengan kelainan genetik, ketika dia nanti hamil lagi penasaran nih, anak dalam kandunganku ini kondisinya seperti apa. Nah, itu juga merupakan salah satu tes DNA, namun pemeriksaan DNA yang lain. Oke dok, sekarang kita punya artikel nih dok ya dari Detik Edu. 2 kakak beradik menang 33 medali Olimpiade Matematika. Bagaimana sih dok pandangan Dr. Nurin mengenai artikel ini? Apakah faktor genetik berperan dalam kesuksesan anak dok? Apakah nih misalkan sudah melalui tes DNA bisa dimaksimalkan sehingga bisa sampai seperti 2 kakak beradik ini dok? Ini juga sempat viral ya, kakak beradik bisa menang 33 medali Olimpiade Matematika. Jadi memang ketika kita memiliki anak, tentunya kita ingin yang terbaik untuk buah hati kita ya. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Ada 2 faktor yang berperan di dalam hal ini terkait dengan pengasuhan anak. Yang pertama adalah nature, yang kedua adalah nurture. Nature inilah faktor genetik yang berperan. Jadi bagaimana sebenarnya potensi kemampuan IQ anak, bagaimana kreativitas anak, bagaimana dengan kemampuan bahasa atau kemampuan matematika yang dia miliki, itu bisa memang diturunkan secara genetik baik dari ayah maupun dari ibu.
Nah, ketika kita tahu potensi genetik yang dimiliki oleh anak. Nah, di sini kemudian peran nurture yang berperan di sini. Bagaimana lingkungannya dapat mengoptimalkan potensi yang anak miliki. Bagaimana support dari orang tua, dari guru-guru, dan kemudian dari lingkungan sekitarnya supaya anak ini dapat mencapai potensi yang paling optimal sesuai dengan potensi genetika yang dia miliki. Jadi ketika ada anak yang bisa menang berbagai macam olimpiade atau sukses di suatu hal, tentunya inilah peran orang tua bagaimana bisa mengidentifikasi secara genetik potensi apa yang dia miliki dan bagaimana juga orang tua dan lingkungan bisa memaksimalkan potensi itu. Jadi memang faktor genetik berperan di sini dan juga faktor eksternal, faktor lingkungan, pola asuh, pendidikan, kemudian peer support juga sangat membantu anak untuk mencapai potensinya semaksimal. Gitu. Jadi kepekaan orang tua terhadap potensi anak itu juga sangat dibutuhkan ya dok ya, karena kalau misalkan sudah tes DNA, katakan sudah mengambil tes DNA untuk anaknya, tapi orang tuanya mungkin tidak melakukan apa-apa atau supportnya ya kurang maksimal, karena kan sama saja ya dok ya. Iya betul. Kalau kita udah tahu tapi nggak ada action plan-nya nih, atau nggak ada actionnya, habis itu ya sama aja. Tentunya kita pengen mengoptimalkan yang terbaik. Betul. Oke. Nah dok, kita udah masuk ke sesi Q&A ya dok ya. Tapi sebelumnya saya mengingatkan lagi untuk para audiens, parents, dan juga siapapun yang menonton podcast ini, kita akan memberikan 3 giveaway menarik yang tentunya disponsori oleh Asaren. Dan nanti nama pemenang akan diumumkan di akhir podcast. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ada dari Bapak Anton di Tangerang. Tesnya berapa lama dan harganya berapa? Wah ini kayaknya to the point banget ya. Kayaknya ini mau gimana nih langsung kayak gini. Ya mungkin tesnya berapa lama lah dok? Mungkin boleh dijelasin lagi yang tadi self tesnya itu. Ya halo, selamat sore Pak Anton. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Kita ada beberapa paket Pak dari Asaren ini untuk pemeriksaannya. Harganya range-nya sekitar mulai dari 2 juta. Dan tergantung bundling atau paket yang diambil seperti apa, karena kita juga punya paket untuk home service dan juga tadi untuk medical check up juga ada. Untuk prosesnya sendiri sekitar 28 hari kerja untuk dari hasilnya. Jadi karena gini, kita kan tadi ada 23 pasang kromosom dan gen itu sekitar 2000 gen yang diketahui saat ini ya. Kita melakukan analisis dari awal sampai akhir, ada quality control, ngecek gennya itu satu persatu, juga mengaitkannya terkait dengan kondisi apa atau potensi apa. Kita butuh waktu, jadi sekitar 28 hari kerja. Oke, 28 hari kerja ya dok ya. Dan kalau misalkan Pak Anton kemungkinan mau akan purchase, dia harus menunggu berapa lama sih dok untuk bisa sampai tes DNA itu bisa di packing untuk dikirim? Apakah langsung atau harus ada menunggu dulu dok? Oke, itu kalau nanti terkait dengan servis pengiriman kit ini, nanti tentunya kita harapkan bisa segera mungkin ya, sejak adanya order awal hingga sampai ke tempat Pak Anton. Nanti informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami, tim kami dari website, Instagram, aplikasi juga ada, dan nanti customer service kami tentunya akan dengan senang hati membantu klien-klien untuk melakukan order ini. Jadi nanti Pak Anton bisa langsung cek juga ya ke websitenya Asaren, atau nanti setelah ini bisa kita berikan nomor telepon Stella Maris untuk nanti pertanyaannya bisa kita tampung. Pertanyaan kedua dari Noralia di Tangerang. Mulai usia berapa anak bisa dites DNA ini? Karena saya pernah dengar anak yang masih kecil belum bisa kelihatan minat dan bakatnya, jadi belum bisa dites. Gimana dok? Betul, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya pemeriksaan DNA ini bisa dilakukan sedini mungkin. Sedini mungkin ini dalam artian selama anak itu kooperatif untuk diambil sampelnya, itu bisa aja kita lakukan sih. Mungkin anak bayi agak susah ya untuk mengambil sampel bukalnya, tapi ketika anak udah bisa disampaikan, Dek kamu nanti ada yang mau periksa ya, kayak gitu, bisa kooperatif untuk dilakukan tes, itu bisa dilakukan sih untuk pemeriksaan ini. Dan memang minat dan bakat itu kadang-kadang untuk anak umur di bawah 10 tahun memang belum kelihatan. Tapi sekali lagi saya sampaikan, ini tuh untuk menemukan potensi. Jadi ketika orang tua mungkin nanti bingung ya, ingin tahu minat dan bakat anak seperti apa, arahannya seperti apa, nah inilah kita memberikan panduan nanti bapak ibu bisa mengarahkan putra putrinya ke arah mana, seperti itu. Walaupun secara umum minat dan bakatnya belum kelihatan sih, tapi orang tua bisa memiliki panduan lah untuk
menuntun, mengarahkan ke arah mana gitu potensi anak. Betul. Berarti mungkin dari si anak belum bisa nunjukin apa-apa, tapi hasil sudah bisa menunjukkan harus dibawa ke arah mana ya dok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Richard di Jakarta Barat. Apakah ada paket untuk orang tuanya dok? Ada banget ya dok tadi ya. Ada banget. Jadi kita punya beberapa pilihan paket ya, baik untuk orang tua, untuk anak, atau mungkin pemeriksaan tes yang lain, juga bundling dengan paket-paket yang lainnya, termasuk home service dan medical check up. Tentunya nanti akan ada promo-promo juga yang sangat menarik ya dari kami. Nanti bisa dicek langsung ya pokoknya di website Asaren. Bisa dicek secara langsung. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ernita di BSD. Apakah tes tersebut bisa dilakukan untuk anak ABK atau ADHD, dan apakah pemeriksaan DNA sifatnya permanen? Maksudnya misalkan dengan meningkatnya usia dan perkembangan usia anak ini perlu dites ulang atau tidak. Tadi untuk yang permanen atau tidaknya dokter sudah jelaskan ya, kalau satu kali tes itu berlaku seumur hidup. Nah kalau untuk yang ada keadaan tertentu itu bagaimana? Ya, jadi untuk saat ini pemeriksaan DNA dari Asaren memang kita targetnya masih untuk populasi umum ya, dalam artian ini populasi sehat yang tidak ada keluhan atau tidak ada anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Nah untuk saat ini memang itu salah satu keterbatasan dari kami untuk pemeriksaan untuk anak-anak dengan anak-anak berkebutuhan khusus atau dengan ADHD atau ada autism spectrum disorder, untuk saat ini memang belum bisa. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang kita anggap sehat, populasi pada umumnya, nah itu bisa dilakukan. Oke, terima kasih dok ya penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Ibu Griselda di Tangerang. Apakah tes DNA juga dapat mendeteksi alergi dok? Alergi. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Betul sekali, Bu. Jadi pemeriksaan Asaren ini bisa juga untuk mendeteksi alergi. Karena apa? Kita itu punya sekitar 20 lebih kategori dan juga lebih dari sekitar 600-an traits atau sifat yang itu merupakan ada nanti di DNA reportnya, termasuk alergi. Jadi selain resiko penyakit, metabolisme, alergi, kita juga punya terkait dengan fitness, personality, kemudian ada lagi yang lain lah untuk mengetahui potensi atau resiko penyakit terkait metabolik, penyakit jantung misalnya, terkait dengan imun itu juga ada. Nah itu semuanya akan Ibu dapatkan secara komprehensif di DNA reportnya Asaren. Oke, berarti ada ya dok ya untuk alergi. Ada. Dan penjelasan lebih detailnya nanti akan ada setelah report. Betul. Dan ini sangat menarik sih. Jadi ketika kita nanti tahu misalnya kita punya resiko alergi apa nih, misalnya alergi serbuk sari kayak gitu ya. Nanti alerginya tuh bisa macam-macam ya dok. Macam-macam. Nggak pernah dipikirin alergi gitu ya. Betul. Jadi kayak serbuk bunga, kemudian alergi lateks itu kita juga punya. Terus beberapa traits lain terkait dengan alergi. Jadi ketika Ibu tahu, oh saya resiko alergi ini, di situ nanti di report kita ya, ada deskripsinya seperti apa, penjelasannya seperti apa, kemudian sarannya ada juga di situ, do and don'ts-nya yang harus dilakukan seperti apa, itu juga ada di situ. Jadi menarik sekali sih. Jadi ketika nanti DNA report dapat tuh kita, wow ternyata kayak gini ya, ternyata gini ya, kita jadi semakin tahu diri kita tuh seperti apa sebenarnya. Kayak gitu. Baik. Nah jadi kesimpulannya tuh sebenarnya dok ya, kalau misalkan parents mau lebih yakin untuk mensupport anaknya lebih maksimal lagi, kayaknya lebih cepat lebih baik sih ya dok ya, mengetahui DNA si anak ini sendiri gitu ya dok ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rina. Dok, laporan apa aja sih yang bisa didapat dari tes DNA untuk khusus anak dok? Kurang lebihnya dok, poin-poinnya. Jadi kita kan memang punya package sendiri ya buat anak yang ini Asa Prodigy. Asa Prodigy itu ada beberapa kategori yang memang kita highlight terkait dengan anak. Yang pertama terkait dengan minat dan bakat tentunya. Kemudian ada nutrition and health. Jadi ini kita ingin menganalisis tumbuh kembang anak dari sisi nutrisinya, apa yang harus dioptimalkan. Misalnya kita tahu misalnya anak kita ternyata kurang vitamin D ya, metabolisme D-nya vitamin D kurang, berarti anak kita butuh suplementasi vitamin D seperti itu. Selain itu juga terkait dengan fitness misalnya kita pengen tahu kemampuan potensi atletik yang anak miliki seperti apa. Misalnya lebih ke arah olahraga yang fleksibilitasnya tinggi, misalnya kayak balet, pilates nggak sih? Itu buat olahraga orang tuanya ya, misalnya balet, atau misalnya terkait dengan motoriknya yang tinggi.
terus misalnya tentang kekuatan ototnya seperti apa. Nah, itu report dalam kategori fitness juga ada di dalam report DNA anak. Selain itu juga terkait dengan personality. Jadi personality juga kita bisa ngelihat anak kita tuh sebenarnya tipe yang introvert atau extrovert sih, kayak gitu. Terus misalnya kadar empatinya, oh ternyata anak saya tuh empatinya sangat tinggi kayak gitu. Makanya dia suka banget membantu orang atau sering terenyuh atau apa ya, dalam bahasa Jawanya terenyuh sih, ngelihat orang yang sedang kesusahan seperti itu. Terus juga dalam personality kita juga bisa ngelihat IQ, potensi IQ, EQ, kemudian kemampuan matematika, kemampuan bahasa, kemampuan kreativitas. Nah, itu ada report di dalam report Prodigy itu tadi. Itu semuanya udah didapetin ketika mereka mengambil paket ASA Prodigy itu tadi ya, Dok? Betul. Jadi hanya satu paket tapi sudah meliputi semua jenis tes dan pemeriksaan yang terkait dengan anak. Jadi mau make sure lagi aja, Dok, kalau misalkan dalam pengambilan satu paket itu sudah lengkap semuanya, jadi tidak perlu mengambil paket A, B, C, D gitu ya, Dok. Betul. Kita udah komprehensif banget sih nanti reportnya. Pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Masih ada beberapa pertanyaan. Oh, ramai ya diskusinya. Ada beberapa pertanyaan nih dari Ibu Desi di Tangerang. Apakah hasil tes DNA ini untuk mengetahui minat dan bakat anak lebih akurat daripada tes sidik jari, Dok? Oke, ini pertanyaan yang tricky sih. Mungkin jadi, karena orang tua zaman sekarang tuh kritis banget sih. Jadi memang ada beberapa pendekatan atau approach untuk metode yang paling pas apa sih untuk mengetahui minat dan bakat seorang anak. Banyak sekali metodenya dan banyak sekali publikasi yang dia juga nge-state banyak sih pemeriksaan apa aja sih sebenarnya tepat untuk mengetahui minat dan bakat anak. Yang saya yakin kan yang selama ini saya pelajari ya kayak gitu, secara genetika memang berperan untuk mengetahui potensi minat dan bakat anak. Tentunya nanti mungkin dalam follow up-nya akan diiringi juga dengan pemeriksaan atau assessment psikologi atau mungkin tes sidik jari atau mungkin tes-tes yang lainnya. Saya rasa itu merupakan suatu komplementer, jadi saling menguatkan untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan yang lebih valid lagi. Jadi saya nggak bisa ngebandingin oh ini lebih bagus ini atau yang lainnya. Saya bisa menyampaikan bahwa ini merupakan komplementer ya, saling melengkapi antara satu tes dengan yang lainnya. Terima kasih, Dok, atas penjelasannya yang sangat wise sekali. Jadi ini preference aja ya, Dok, ya, karena tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk, semuanya memiliki kelebihan masing-masing ya, Dok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Ibu Eli. Dok, di Asaren bisa tes DNA untuk ibu hamil tidak bisa ya, Dok ya? Atau enggak? Belum. Kalau bisa saya lihat belum. Untuk ibu hamil belum. Untuk saat ini belum ada. Mungkin nanti dalam kedepannya kita bisa melakukan R&D ya, research and development untuk target pasar yang lain lagi. Untuk ibu hamil pengen tahu kondisi janinnya seperti apa. Untuk saat ini sih belum. Oke, belum ya, Dok ya. Tapi tadi tersedia tes untuk anak dan juga orang tua. Dan pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Yeni. Ini 2 pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Sore, Dok, apakah untuk anak dengan ASD atau Autism Spectrum Disorder efektif melakukan tes ini untuk mengetahui bakatnya? Mungkin tadi terskip. Iya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, pemeriksaan Asaren ini sasarannya adalah populasi umum. Jadi dalam artian secara umum dia sehat. Untuk anak-anak dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang misalnya ada kelainan atau ada ASD itu tadi, Autism Spectrum Disorder, atau mungkin ada ADHD, untuk saat ini memang belum bisa ibu untuk pemeriksaan ini. Oke, baik. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Dr. Nurin ya tadi ya, untuk pemeriksaan DNA ini hanya berlaku tapi pengecualian untuk beberapa hal ya, misalkan ibu hamil atau anak dengan ADHD gitu. Oke, pertanyaan 2 pertanyaan terakhir, Dok, dari Ibu Dewi. Maaf, apakah tes DNA ini hanya sekedar referensi atau merupakan suatu hal yang pasti, terutama terkait tentang bakat dan minat anak ke depannya? Gimana tadi? Balik lagi. Referensi ya, Dok ya? Iya, preferensi sih, Ibu. Jadi memang metode apa yang Ibu kehendaki untuk mengetahui potensi minat dan bakat anak. Terus yang perlu saya highlight lagi ini adalah
secara keilmuan, secara ilmiah memang bagaimana kita bisa mendukung potensi tumbuh kembang anak itu ada 2 faktor yang utama di nature dan nurture tadi. Nature merupakan secara genetika, jadi apa yang kita miliki yang diturunkan dari ayah dan ibu merupakan faktor genetik itu. Namun bagaimana kita nanti mengoptimalkannya ada faktor eksternal, faktor nurture-nya, bagaimana anak itu diasuh, bagaimana pola pendidikan, atau juga misalnya ada pola trauma di masa lalu, bagaimana nanti dia interaksi dengan guru dan teman-temannya. Itulah nanti yang akan membentuk anak, minat dan bakat anak, kepribadian anak, personality anak, itu semua dipengaruhi oleh nature and nurture itu tadi. Kalau nurture ya mungkin lebih ke pola asuhnya, support parents dan Betul. pendidikan yang nanti diberikan kepada anak ya dok ya. Betul. Oke. Satu pertanyaan terakhir dari Ibu Juniati. Berapa usia untuk tes DNA anak untuk kita tahu bakatnya dok? Tadi kan udah dijelasin ya dok ya, lebih cepat lebih baik ya dok ya. Ini lebih cepat lebih baik karena dengan semakin cepat kita semakin punya pedoman ya, punya mapping kira-kira potensi anak yang bisa dioptimalkan tuh yang di mana. Dan ya itu semakin cepat semakin baik, jadi kita semakin bisa mengoptimalkan potensi anak yang kita miliki. Oke. Nah dok, sorry nih, ini ada selipan pertanyaan terakhir ya dok ya. boleh. Ada parents lah, setidaknya mereka pengen tahu kira-kira tingkat akurasinya itu berapa persen sih dok? Mungkin akan menjadi bahan pertimbangan parentsnya, karena mungkin parentsnya ini pengen mengambil tapi ada beberapa pertimbangan opsi lainnya gitu dok. Jadi mungkin biar parentsnya lebih convenient lagi dan lebih confident lagi untuk yakin nih dok. Nggak apa-apa. Jadi teknologi yang kita miliki merupakan teknologi yang saya bilang canggih sih untuk saat ini ya, karena ini teknologi sequencing di mana kita tuh nge-scan. Jadi sekitar 2000 gen yang ada dalam tubuh kita itu kita scan, kita melihat titik-titik yang terkait dengan potensi tumbuh kembang anak. Nah, kita melakukan juga quality control, validasi, interpretasi berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah yang sangat valid, sehingga bisa saya katakan sangat confidence nih dengan hasil pemeriksaan ini. 99% bisa. 99% ya. Oke, jadi ini mungkin bukan sebuah hal yang baru ya untuk DNA dan pemeriksaan DNA-nya ini. Cuman memang Asaren ini adalah memang salah satu platform di mana orang tua ataupun anak bisa melakukan pemeriksaan untuk menggali informasi lebih. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang baru, tapi hanya perlu lebih perlu lebih dipublikasikan lagi lah ya kepada parents kalian. Betul, dan salah satu keunggulan kita adalah kita ada di Indonesia. Jadi beneran ada di Indonesia. Jadi mungkin kompetitor yang lain mereka itu mengirimkan sampelnya itu ke luar negeri. Jadi yang dikhawatirkan apa, database itu jadinya punya mereka, kayak gitu kan. Ketika kita melakukannya sendiri di Indonesia, database itu ada di kita, dan itulah yang bisa kita merupakan nilai plus ya kalau saya bilang ya, karena kita beneran di Indonesia, kita buat sendiri, kita analisis sendiri, kayak gitu di sini. Jadinya kita percaya akan kevalidannya juga. Oke. Nah, tapi dok tadi kan sempat ada yang penjelasan dokter nih untuk ditempel di pipi ya dok ya. Itu nggak menyebabkan efek sampingan dok ya? Enggak. Ada yang nanya nih kira-kira menyebabkan sariawan atau gimana? Enggak. Alatnya tuh nggak serem kok dok ya? Enggak, itu cuman kayak dakron tipis gitulah, ada sticknya, dan itu membantu kita untuk melakukan pengambilan sel epitel rongga milit itu sekali. Sangat nyaman, tidak sakit kayak gitu, dan sangat cepat. Jadi bahkan sendiri pun bisa kayak gitu loh, karena kita juga sudah menyediakan guideline atau arahan ya, tutorial untuk melakukan swab yang baik itu seperti apa. Nah itu sangat mudah, bisa dilakukan sendiri, dan apabila ada terkendala atau misalnya ada kurang pede atau yang lainnya, kita juga punya fasilitas untuk melakukan home service. Oke, nah jadi sangat aman sekali dan juga sangat pastinya sangat inilah ya friendly juga ya untuk user friendly untuk melakukan self check sendiri ya dok ya. Oke. Tuh. Nah sebelum kita lanjut ke sesi terakhir yaitu closing, aku mau mengingatkan nih kepada para audiens dan juga parents, kalau khusus hari ini di sesi podcast sore ini Asaren tidak hanya memberikan giveaway, tapi juga menawarkan
voucher yang bisa diklaim untuk nanti akan ada potongan harga ya apabila ada yang mau purchase untuk selanjutnya. Jadi nanti parents dan juga audience bisa mengklik di kolom chat atau nanti tim Stella Maris akan mengirimkan via WhatsApp. Jadi sekarang boleh dicek langsung di kolom chat Zoom-nya atau nanti Stella Maris akan mengirimkan informasinya lewat WhatsApp parents. Oke. Nah, nggak kerasa ya kita sudah 1 jam ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak untuk Dr. Nurin dan juga tim Asaren yang sore hari ini sudah datang ke sini. Mbak Karin. Terima kasih dan juga tim Asaren yang tidak bisa hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga untuk para audiens yang sudah setia menonton podcastnya Stella Maris. Banyak sekali yang sudah kita bahas sore hari ini, tapi mohon maaf sekali kalau misalkan ada pertanyaan yang belum sempat terjawab ya, karena tadi lumayan banyak sekali nih dok yang kira-kira penasaran tentang yang DNA ini. Mungkin ini sebuah hal yang baru dan mereka benar-benar baru tahu nih mengenai DNA ini sendiri nih dok. Ya, terima kasih juga buat Mbak Yovita dan juga tim Stella Maris sudah mengundang kami ke sini. Suatu kehormatan ya bagi kami kita bisa sharing informasi tentang bahwa ada loh tes seperti ini dan manfaatnya sangat banyak sekali. Oke. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi kami di nomor 0878 7278 5231 termasuk tadi untuk menanyakan lebih lanjut mengenai Asaren juga bisa ke nomor telepon di bawah ini dengan format nama _usia anak _pertanyaannya apa. Oke. Thank you juga untuk para peserta yang sudah setia menonton sampai akhir. Mungkin ada 1-2 kata dari Dr. Nurin yang mau disampaikan mewakili tim Asaren untuk penonton kita sore hari ini, Dok. Oke, jadi pemeriksaan Asaren ini merupakan pemeriksaan DNA yang tentunya kita harapkan ketika kita tahu diri kita dengan lebih baik lagi, kita bisa membuat planning dengan lebih baik lagi. Jangan sampai penyakit itu muncul karena kita nggak mengontrol kondisi kita, tahu-tahu kejadian penyakit. Tentunya harapannya dengan kita mengetahui DNA kita, apa yang sebenarnya kita miliki, kita bisa menuju perubahan yang lebih baik lagi, menuju gaya hidup yang lebih baik lagi. Betul, karena semakin kesini zaman tuh semakin berkembang ya dok ya. Betul, iya. Pada saat kita masih kecil dulu ya dok, belum ada nih treatment seperti ini atau informasi yang bisa kita dapatkan seperti ini. Jadi para parents dimohon untuk jangan pernah melewatkan informasi apapun, terutama yang berhubungan dengan perkembangan dan bisa berhubungan dengan kepintaran anaknya lah, untuk semakin mengasah minat dan juga bakat anaknya. Oke, akhirnya bagian yang sudah kita tunggu-tunggu nih, yang dari tadi sudah nanya bolak-balik di kolom chat yang sangat penasaran, kita sudah memiliki 3 orang pemenang yang akan diberikan 3 giveaway dari Asaren di topik kita sore hari ini, yaitu cari tahu minat dan bakat lewat DNA Asaren for Education. Dan nama pemenangnya adalah selamat kepada nomor 1 ada Ibu Ernita, nomor 2 ada Ibu Noralia, dan yang ketiga ada Ibu Kriselda ya. Selamat untuk para pemenang. Pemenang akan dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris untuk konfirmasi melalui WhatsApp. Dan pastikan nomor WhatsApp yang diberikan terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim marketing communication Stella Maris. Nantikan podcast Tema Talk minggu depan, karena di setiap Jumatnya kita akan ada podcast selalu di jam 3 sore bersama narasumber yang pastinya sangat kredibel, dan juga hostnya saya. Nanti jangan bosan-bosan ya saya, dan jangan sampai ketinggalan dan gak daftar, karena semuanya itu gratis, tidak dibungut biaya. Jadi sebarkan informasi untuk podcast Stella Maris sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk mendapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Miss Yovita dan juga Dr. Nurin dan juga segenap tim Asaren, kita pamit undur diri dan see you on the next podcast. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama Miss Yovita.
Halo, perkenalkan nama aku Keisha Junia. Bisa dipanggil Keisha. Aku dari kelas 11 Saint Evan dan aku dari sekolah Salamaris dari Gading Serpong. Dulu pas pertama kali masuk karena Salamaris International SS1 menyenangkan banget sih, dapat banyak experience-nya. Guru-gurunya baik-baik sih, ramah banget, belajarnya juga efektif. Kalau aku sukanya psikologi, soalnya pelajarannya menarik, terus cara gurunya ngajar juga two-way communication gitu. Jadi nggak cuma dari guru ke murid, tapi juga kita bisa ke gurunya juga. Saya tuh Mr. Nas, gitu. Kalau aku biar fokus lebih dalam, nggak jadi nggak benar-benar rame-rame, tapi lebih ke sendiri sih. Sudah terlalu lama sendiri. Biar bisa fokus aja. Motivasi pasti dari teman-teman sih, soalnya ya kan kita teman-teman perjuangan, jadi saling ngerti masalah-masalahnya aja gitu. Anak-anak Salamaris dari Gading Serpong, Lancar Jaya. Karena fasilitasnya sih, terus environment-nya juga, teman-temannya seru banget nih, kakak